Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala sami'na kalam al-Haddad wa ghayruhu min al-amjad yaqul fi wasfi ahli al-bayt at-tahir radhiyallahu anhum min al-fatimin yad'atu ila al-huda qad intahaju fi nahji khairi imami. Ma'ana ma ma'ana illa dawa'i abuy da'awi abuy kadha أبوي كان كذا وعمله كذا وأنت ما تتبعه إذا ما اتبعناهم رجعنا أدياء والدعي من لا له أبوه عسى حتى يتحرك اطلب العلم النافع الذي يقربك إلى ربك قال الإمام الغزالي وهو الذي يقلل رغبتك في الدنيا. قال ولد علوي رضي الله عنه ضاعت الأعمار في جيل وقال وخيال واشتغال بالمحال. الآن ماشي لا ذا ولا ذا لا طالب علم ولا حفظ الوقت غير مهملين كالبهائم. الله يردنا إلى الطريق ويحفظنا من الزهي والتعويق بحق النبي وآله. بغينا إقامة السورة وينفخ الله فيها الأرواح على سورة الأرواح ما درينا تأخر. أظن أنه طعمة الحرام والظلم والتلبس بالأخلاق الغربية والشرقية وفقد الأطباء. قال الشاعر وقد ذهب الأساة وقد تفانوا وواراهم عن الأبصار تربوا. دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أم إيمان فبكت فقالوا لها ما يبكيك؟ فقالت أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات وانقطع الوحي. أما الآن ما تحصل حتى ترف عينه بدمعة واحدة قست القلوب وطبع عليها الران إن شيء رقة أو تحرك هذا وقتها وإن كان الموت بيجيء ونحن على هذه الحالة يا خسارتنا ويا بخسنا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mensifatkan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para habaib dalam bait syairnya minal fatiminiyan minal fatiminiyin al-du'atu ilal huda qad intahaju fi nahji khairi imami. Muncul daripada turunan Sayyidah Fatimah para da'i-da'i, para pemberi petunjuk-petunjuk, dan mereka telah menjalani jalan yang ditempuh oleh sebaik-baik imam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat, begitulah para as-salafun as-salihun. Pertanyaannya, kita sekarang punya apa? Kita nggak punya apa-apa, saudara. Yang ada mengaku daripada anak cucu Nabi, tapi kita tidak mempunyai apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Abui kada, jadi kada. Permasalahannya, kenapa ente nggak mengikuti jejak orang tua ente? Kenapa nggak mengikuti jejak daripada datuknya kamu? Lah kalau kita, abahnya ahli ngaji, anaknya ahli menyanyi, abahnya misalnya alim, anaknya jahil, ini jadinya ad'iyah, hanya pengakuan-pengakuan, nggak akan membuktikan itu semuanya ya ikhwani. Karena itu jadikan kalau kamu itu turunan orang yang alim untuk membuat semangat kamu talabul ilm, mencari ilmu. Jadikan kamu itu kalau turunannya orang yang soleh untuk menggerakkan kamu untuk bersemangat menjadi orang yang soleh. Bukan hanya cukup dengan datukku soleh kemudian aku nggak soleh, sama dengan orang menyatakan cukup datukku makan kenyang, berarti aku nggak perlu makan, gitu. Cukup datukku sehat, berarti aku nggak perlu menjaga kesehatan, begitu. Nggak bisa begitu. Pertahankan itu semuanya, apa yang dimiliki kemuliaan, keistimewaan oleh datuk-datuk kamu, maka kamu akan menjadi anak beneran nantinya. Karena itu carilah ilmu yang manfaat. Ilmu yang faat adalah ilmu yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyatakan yang disebut ilmu manfaat adalah ilmu yang membuat kamu itu zuhud terhadap dunia, bukan cinta dunia. Itu ilmu yang manfaat.
Pandangan, kemuliaan akhirat, kebahagiaan akhirat, masuk surga. Dunia adalah tempat untuk kita beramal, tempat kita untuk memanfaatkan kehidupan ini, memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk ke alam akhirat. Ayo koreksi, selama hidup di atas dunia apa yang kita lakukan? Dha'atil a'maru fi gilin wa gali wa khayalin wa ishtighalin bil muhali. Habis umur ini berpuluh-puluh tahun hanya sekedar pandai cerita kita. Gola gila, gola gila, gola gila. Gila beneran akhirnya kita. Kemudian kita cukup berkhayal. Insya Allah, kalau kita hadir maulid, insya Allah berkat syafaat Nabi kita masuk surga. Tapi nggak sholat. Tapi tetap akan haram. Kita berkhayal dengan itu semuanya. Kemudian istighal bil muhal. Sibuk dengan satu hal yang mustahil. Apa? Sebentar lagi kalau saya ini sukses, anak akan bahagia, anak akan senang, tambah ruwet hidupnya. Karena dia tidak memulai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lah dia mendapatkan syaraf di dunia wala syarafil akhirah. Naam. Kalau sudah demikian, tidak ada bentuk talabul ilm, tidak bisa menjaga waktu. Akhirnya hidup bagaikan binatang yang asal keluyuran, makan sana, makan sini, kenyang, tidur, kemudian birahi, kejar-kejar betinanya, kemudian setelah itu terus demikian, kehidupan seperti binatang. Mudah-mudahan insya Allah kehidupan kita normal kembali. Kadang-kadang harus new normal beneran ini. Adanya corona new normal beneran ini. Akhirnya kita bisa duduk sama keluarga, kita baca lagi itu Al-Quran. Akhirnya kita bisa menghadiri majelis. Tambah rame nih majelis ini. Gara-gara corona ini ya. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah jadi new normal lagi untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan insya Allah kita dijaga oleh Allah daripada sesat, daripada kita semuanya tidak menghargai ajaran Nabi Muhammad atau tidak mengikuti jejak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutannya kita saudara, ayo surahnya kita, bentuk dohirnya kita benarkan. Sholat yang benar, baca Quran yang betul. Dengan berharap kepada Allah, mudah-mudahan kalau ada bentuk dohir tadi itu yang sudah kita lakukan dengan betul, Allah akan memberikan ruh sholat pada hati kita sehingga kita khusyuk. Baca Quran juga demikian, baca yang benar, yang adab, dengan harapan juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan bacaan kita yang dohir tadi itu Allah akan berikan ruh bacaan, yaitu tadabbur, merenungi makna bacaan kita. Majlis kita yang dohir, yang beradab, yang duduk yang benar, kemudian yang khusyuk, kemudian jangan dibuat-buat ada di majlis ini dengan omong-omongan, dengan tidur-tiduran atau yang lainnya misalnya, dengan berharap Allah akan menumbuhkan ruh dalam majelisnya kita ini sehingga betul-betul akan menggugah hati kita, mendengarkan nasihat dan seterusnya dan seterusnya. Kita bentuk dohir ini dengan sebaik mungkin dengan harapan batin juga akan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Permasalahannya apa sih yang membuat kita ini semakin mundur? Kualitas ibadah kita dibandingkan orang tua kita, apalagi datuk-datuk kita kok mundur? Kualitas ilmu kita, kualitas semuanya, apa yang membuat kita mundur ini? Kalau kita mau teliti, kata Habib ini, anak kira makanannya yang haram, enggak beres. Makanannya yang tidak beres. Sehingga, Masya Allah, kedoliman dalam usaha kita terjadi. Kadang-kadang kita menekan kepada orang dalam kerjanya kita. Belum. Kadang-kadang kejem sama saudaranya sendiri, tidak dibantu. Sakit pun kadang-kadang nggak dibantu, padahal bisa bantu. Kejem, dulum, terjadi keboliman. Kemudian akhirnya mempunyai akhlak yang tidak baik. Ya, berakhlak dengan akhlak cara barat, cara timur, cara itu. Selain itu, nggak ada lagi yang ngobati diri kita. Nggak ada lagi yang nasihati kita. Orang-orang tua kita sudah nggak ada. Orang-orang bijaksana sudah nggak ada. Nggak ada yang bisa ngingetkan kita semuanya.
wa qad dhahaba al-usatu wa qad tafanau wa warahum 'anil absari turbu. Orang-orang seperti Habib Alwi, orang-orang yang salihin, mereka sudah kita tidak dapati. Mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah, artinya sudah pindah di alam kubur mereka semuanya. Satu saat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masuk ke rumah Ummu Aiman. Menangis untuk Ummu Aiman. Menangis. Sayyidina Abu Bakar tanya, apa yang membuat kamu menangis, wahai Ummu Aiman? Kata dia. Bilang, aku menangis karena dengan meninggalnya Nabi berarti tidak ada wahyu lagi. Kita setiap saatnya itu mendapatkan kiriman dari Allah, wahyu lewat lisan Rasulullah SAW. Tapi sekarang sudah nggak ada Nabi, nggak ada wahyu lagi yang turun lagi. Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar juga nangis, Sayyidina Umar juga nangis dari situ. Pertanyaannya, adakah mata Anda menangis karena kehilangan itu semuanya? Karena kehilangan akhlak daripada orang tua kamu, ilmu orang tua kamu, magam dari orang tua kamu, karamah daripada orang tua kamu, istiqamah daripada orang tuaku. Adakah itu menangis semuanya? Ini pertanda apa, saudara? Hati sudah mulai kaku. Hati kita sudah mulai membajah. Hati kita sudah tertutup dengan perbuatan dosa kita, maksiat kita, dan akhlak kita yang tidak bagus. Kalau memang ada masih benih semangat dalam hati kita, ya mulai sekarang. Ayo. Sekarang kita mendapatkan nasihat. Kita sudah mendapat cambuk dari sekarang ini dengan kalamnya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Siggaf ini. Sekarang mulai. Lah kalau terus demikian kita tidak bersadar-sadar, datang mati kemudian dalam keadaan model begini, dalam keadaan tidak ada sedikit pun mau berubah, tidak dalam keadaan tetap aja begini, tidak sadar, apa nantinya matinya kita? Ya rugi, pisah nanti akhirnya dari datuknya sendiri. Mau kumpul sama siapa ente? Mau kumpul dengan para ulama datuk-datuknya ente? Enggak punya ilmu. Mau kumpul dengan aulia? Ngikuti aja enggak? Mau jadi wali apa? Ngikuti akhlaknya enggak. Mau kumpul sama siapa kita nanti di hari kiamat? Karena itu sekarang saatnya harus berubah. Jangan diterus-teruskan kita menjadi sumbung bukmun umyun. Menjadi orang yang buta, menjadi orang yang tuli, menjadi orang yang bisu. Sekarang saatnya kita harus berubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita untuk bisa melawan nafsu kita, untuk bisa benar-benar menjadi orang mujtahid, orang-orang yang semangat dan bisa memerangi nafsunya kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa jauh daripada maksiat dan berakhlakul karim. Amin Allahumma amin.